Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa dahulu agar kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun materi yang akan kita bahas ialah mengenal tokoh-tokoh penyebaran Islam, yaitu Wali Songo. Wali Songo ialah dalam bahasa Jawa, Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Adapun beberapa sunannya yaitu yang pertama, Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Syarif Hidayatullah, ialah seorang wali yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya. Adapun yang kedua yaitu Sunan Ampel atau memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta atau dekat kota Surabaya. Karena itu beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Dan yang ketiga yaitu Sunan Gresik atau yang disebut Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga muslim yang taat beragama. Dan yang keempat, Sunan Bonang atau biasa yang disebut dengan Raden Makdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Beliau menciptakan gendang-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadatnya. Adapun yang kelima yaitu Sunan Giri atau biasa yang disebut dengan Raden Paku. Raden Paku ialah putra Maulana Ishak. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Dan yang keenam, Sunan Derajat atau biasa disebut Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali
yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak membuktikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Dan yang ketujuh, Sunan Muria adalah seorang wali yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Yang nomor 8, Sunan Kudus atau biasa disebut Jafar Siddiq, diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas, oleh para wali Songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Dan yang kesembilan, Sunan Kalijaga, ataupun yang dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau sudari menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang dibuat dari kulit kambing, karena pada masa itu wayang populer dilukis pada macam-macam kertas. Dalam seni suara, beliau adalah pencipta lagu dan danggula.